Sebuah buku dari dunia nyata, tapi isinya seolah ditulis makhluk dari dimensi lain. Inilah Codex Serafinianus, karya paling absurd yang pernah dibuat manusia, siap menantang logika Anda. Di rak kaca yang dingin dan sunyi, di sudut sebuah perpustakaan besar di Roma, terbaring sebuah buku yang tak seperti buku pada umumnya. Sampulnya elegan, namun misterius, dengan guratan tangan yang tampak seperti bahasa alien. Ketika buku itu dibuka, lembar demi lembar menampilkan dunia yang menolak tunduk pada logika manusia. Buku itu bernama Codex Serafinianus, karya seorang arsitek dan ilustrator bernama Luigi Serafini yang dibuat sekitar tahun 1976 sampai ke 1978. Namun jangan kira buku ini adalah sekadar komik atau karya fantasi biasa. Ia adalah teka-teki visual sekaligus linguistik. Setiap halaman dipenuhi gambar makhluk, benda dan fenomena yang menantang akal sehat. Ada ikan yang tumbuh menjadi pohon, manusia yang berubah menjadi buaya, kursi yang berkembang biak seperti organisme hidup, hingga alfabet buatan yang tidak pernah bisa diterjemahkan. Rasanya seperti masuk ke dalam mimpi seseorang yang jenius sekaligus gila, dan tidak ada yang bisa memastikan mana yang lebih dominan. Banyak orang menyebut Codex Serafinianus sebagai ensiklopedia dunia lain, seolah buku ini ditemukan di planet yang sama sekali berbeda. Lihatlah ilustrasi tentang flora dan fauna. Ada bunga yang tumbuh di dalam tubuh manusia, serangga yang berevolusi menjadi peralatan rumah tangga, dan kuda-kuda yang berbentuk seperti mesin. Semuanya digambar dengan detail luar biasa, seolah-olah benar-benar ada dan diamati langsung oleh penulisnya. Namun ketika kita mencoba mencari penjelasan lewat teks di sebelahnya, kita justru menemukan rangkaian huruf yang tak pernah ada dalam bahasa manusia manapun. Tulisan itu seakan-akan mengikuti pola kaligrafi tertentu, tetapi tak ada arti yang bisa dipahami. Para peneliti bahasa sudah mencoba menganalisisnya selama puluhan tahun, tapi hasilnya nihil. Tidak ada kamus, tidak ada kunci, tidak ada kode, hanya barisan karakter yang salah menggolok oleh upaya manusia untuk memberi makna pada sesuatu. Yang lebih membingungkan lagi adalah bagian-bagian yang tampak seperti penjelasan teknis. Ada diagram tentang cara kerja mesin yang tak mungkin dibangun, seperti mesin yang memintal cahaya, atau alat yang bisa membentuk manusia baru dari potongan organ. Ada juga halaman yang memperlihatkan kehidupan sosial makhluk-makhluk aneh itu, seperti mereka sedang makan malam di meja. Namun meja itu sendiri berubah menjadi makhluk hidup yang ikut makan. Semakin lama kamu menatapnya, semakin kuat perasaan bahwa buku ini bukan sekadar seni, melainkan jendela ke realitas lain yang tak pernah kita pahami. Codex Serafinianus tidak hanya menantang logika, ia menghancurkan batas antara yang nyata dan yang khayal, membuatmu bertanya-tanya, apakah mungkin ada dunia lain yang diam-diam direkam oleh seorang manusia? Bagi Binacoran, buku ini adalah lelucon avant-garde, sebuah eksperimen seni dari seorang ilustrator yang ingin menunjukkan bahwa manusia selalu mencari arti, bahkan ketika tidak ada arti sama sekali. Tetapi bagi sebagian orang lainnya, Codex Serafinianus adalah bukti bahwa imajinasi tidak punya batas. Buku ini seakan berkata, lihatlah, aku hadir untuk membuatmu tidak nyaman, untuk membuatmu mengakui bahwa tidak semua hal harus bisa dijelaskan. Dan ketika kamu menutup buku itu setelah membalik ratusan halaman yang membingungkan, kamu akan merasakan sesuatu yang jarang diberikan oleh buku manapun, sebuah kegilaan yang indah, perasaan takjub yang bercampur dengan frustrasi, dan sebuah pertanyaan yang terus mengganggu, siapa sebenarnya Luigi Serafini? Apakah dia hanya seorang seniman eksentrik, atau ada sesuatu yang lebih besar di balik pikirannya? Hingga kini, Codex Serafinianus tetap menjadi misteri yang tak kunjung terpecahkan. Ia dicetak ulang beberapa kali, menjadi incaran para kolektor, dan selalu memicu diskusi panas di forum-forum seni dan sastra. Setiap orang yang menyentuhnya akan keluar dengan kepala penuh tanya. Apakah buku ini memiliki arti tersembunyi? Ataukah buku ini diciptakan justru untuk membuktikan bahwa manusia akan selalu mencari arti, bahkan di tempat yang kosong? Dan di sanalah letak keindahannya. Codex Serafinianus bukan hanya sebuah buku, ia adalah sebuah perjalanan ke batas terjauh pikiran manusia. Beberapa peneliti mencoba mendekati buku ini dari sisi psikologi, bukan sekadar linguistik atau seni. Mereka memandang Codex Serafinianus sebagai representasi dari alam bawah sadar manusia. Lihatlah bagaimana ilustrasi itu seakan menembus batas mimpi dan realitas. Ada adegan sebuah manusia yang perlahan berubah menjadi buaya di halaman-halaman awal, seolah sedang melukiskan metamorfosis yang tak masuk akal. Ada gambar pohon yang akarnya menembus langit, dan cabang-cabangnya justru tertanam di tanah. Psikolog berkata bahwa ini seperti interpretasi visual dari mimpi-mimpi aneh yang sering kita lupakan ketika bangun tidur.
Namun Serafini berhasil menuliskannya kembali dalam bentuk ilustrasi. Apakah ini sekadar permainan pikiran? Atau justru rekaman jujur dari sesuatu yang hanya dia lihat? Tak ada yang tahu. Namun satu hal pasti, buku ini selalu meninggalkan jejak rasa penasaran yang begitu kuat pada siapapun yang membacanya. Bahkan bagi mereka yang tidak peduli pada dunia seni sekalipun. Jika kita menelusuri setiap babnya, ada pola samar yang seakan mengisyaratkan bahwa kodeks ini memiliki struktur seperti ensiklopedia. Bab pertama tampak berfokus pada makhluk hidup, menggambarkan flora dan fauna yang mustahil ada di bumi. Bab berikutnya seperti mengulas anatomi, dengan ilustrasi organ-organ yang dipintal bersama mesin. Lalu ada bagian yang tampak menjelaskan bahasa dan tata tulis, namun lagi-lagi menggunakan simbol yang tak terbaca. Bab lain membahas ritual, teknologi, hingga kehidupan sehari-hari makhluk-makhluk aneh itu. Namun semuanya dibungkus dengan absurditas yang memusingkan. Contohnya sebuah halaman yang menggambarkan manusia memanjat tangga yang terbuat dari untaian rambut makhluk raksasa. Di halaman lain, ada pasangan yang berciuman namun tubuh mereka perlahan berubah menjadi buaya, lalu meleleh menjadi kolam air. Logika manusia yang terbiasa dengan sebab akibat langsung terasa diserang habis-habisan. Setiap halaman membuatmu ingin mengerutkan kening, namun sekaligus mengagumi betapa detail dan telitinya gambar-gambar tersebut dibuat. Seiring berjalannya waktu, Kodeks Serafinianus mulai menimbulkan kultusnya sendiri. Di internet, forum-forum membicarakan kemungkinan makna tersembunyi di balik simbol-simbolnya. Ada yang membandingkan simbol-simbol dalam kodeks dengan alfabet alien dari laporan-laporan UFO. Ada yang menemukan kemiripan aneh antara salah satu diagram dengan struktur DNA manusia. Ada juga yang berspekulasi bahwa kodeks ini adalah catatan masa depan yang disamarkan. Konspirasi demi konspirasi bermunculan, dari yang masuk akal hingga yang paling liar. Beberapa orang mengaitkannya dengan naskah misterius lain seperti Voynich Manuscript atau Rohan Codex. Namun ada pula yang memandangnya dengan kacamata spiritual. Mungkin kodeks ini adalah kitab suci dari dimensi lain yang terselip ke dunia kita melalui tangan seorang seniman eksentrik. Bagi orang-orang seperti ini, buku tersebut bukan sekadar benda seni. Ia adalah misteri yang membuka celah kecil ke rahasia alam semesta. Luigi Serafini sendiri sang pencipta jarang memberi wawancara mendalam tentang buku ini. Dalam beberapa kesempatan, ia hanya berkata bahwa buku ini adalah cara untuk mengalami rasa tidak tahu atau the experience of not knowing. Jawaban ini justru memancing lebih banyak tanda tanya. Apakah benar tidak ada makna sama sekali? Ataukah Serafini sengaja menyembunyikan makna sebenarnya di balik kata-katanya yang sama? Bayangkan seorang seniman yang selama bertahun-tahun duduk sendirian, menggambar ribuan ilustrasi dengan detail luar biasa, menyusun simbol-simbol yang tidak dikenal, lalu membukukannya tanpa catatan penjelasan. Perlu dedikasi, kegigihan, dan mungkin sedikit kegilaan untuk menciptakan sesuatu seperti itu. Jika tujuannya hanya bercanda, mengapa hasilnya sedemikian indah dan rumit? Jika tujuannya menyampaikan pesan, mengapa tidak ada satupun petunjuk yang memadai? Hal lain yang menambah daya tariknya adalah kualitas artistiknya yang tak terbantahkan. Setiap halaman seperti lukisan penuh warna, digambar dengan tangan, rapi dan penuh detail. Ada nuansa Renaissance sekaligus surrealisme di dalamnya. Gaya gambarnya mengingatkan kita pada ilustrasi ilmiah abad pertengahan. Namun kontennya seolah keluar dari mimpi Salvador Dali yang paling liar. Beberapa kolektor bahkan membeli Kodeks Serafinianus bukan untuk memahaminya, melainkan untuk menikmati keindahan ilustrasinya. Harga buku cetakan pertama kini melambung tinggi, menjadi salah satu barang paling dicari di kalangan pecinta seni dan literatur. Buku ini melampaui fungsi utamanya. Ia bukan lagi sekadar buku, melainkan artefak budaya yang menantang setiap definisi tentang buku itu sendiri. Kritikus sastra mencoba menganalisisnya dari sisi semiotika, cabang ilmu yang mempelajari tanda dan makna. Mereka berkata bahwa Kodeks Serafinianus adalah contoh sempurna bagaimana manusia selalu berusaha menemukan makna. Bahkan ketika makna itu tidak ada, setiap simbol yang dibuat Serafini memicu otak kita untuk mencari pola, mencari arti, mencari hubungan. Dan ketika tidak menemukannya, kita merasa frustrasi, sekaligus terpesona. Inilah permainan yang dimainkan buku ini terhadap pembacanya. Ia tidak memberi jawaban, tetapi memancing pertanyaan demi pertanyaan. Dalam dunia yang dipenuhi informasi instan dan penjelasan cepat, sebuah buku yang sengaja diciptakan untuk tidak dimengerti justru terasa segar, sekaligus mengganggu. Ada pula sisi humor gelap yang jarang dibicarakan. Beberapa ilustrasi tampak seperti parodi atas kebiasaan manusia. Misalnya, ada halaman yang menampilkan makhluk-makhluk berkumpul di meja makan, namun mereka justru memakan diri sendiri perlahan-lahan,
seolah mengolok-olok sifat manusia yang kadang merusak diri demi kesenangan. Ada pula ilustrasi ritual aneh yang diikuti makhluk-makhluk tak berbentuk, seperti satira terhadap ritual sosial kita. Semakin lama kamu memandangnya, semakin terasa bahwa kodeks ini bukan hanya absurd, tetapi juga menyindir cara hidup kita dengan cara yang halus dan tak terduga. Inilah yang membuat banyak orang menyebutnya sebagai buku yang membaca balik pembacanya. Bukan hanya kita yang mencoba memahami buku ini, tetapi buku ini juga seakan menguji sejauh mana kita bisa melepaskan diri dari logika kaku yang selama ini mengikat pikiran kita. Banyak yang kemudian mulai membandingkan Codex Seraphinianus dengan Voynich karena keduanya sama-sama misterius dan sulit dipahami. Namun ada perbedaan mendasar. Voynich adalah buku tua dari abad pertengahan yang entah bagaimana bertahan hingga kini. Sedangkan Codex Seraphinianus adalah karya modern dari seorang seniman tunggal. Namun anehnya, justru karena dibuat di zaman modern, misteri buku ini terasa jauh lebih absurd. Kita hidup di era ketika bahasa apapun bisa dipelajari, ketika kode-kode kompleks bisa dipecahkan komputer, ketika setiap simbol asing bisa dibandingkan dengan database linguistik terbesar sekalipun. Namun kodeks ini tetap tak tersentuh, tak terpecahkan. Ini seperti tantangan yang sengaja dilemparkan Serafini ke seluruh dunia. Coba pecahkan ini kalau bisa. Dan hingga kini, tidak ada satupun yang berhasil. Di beberapa universitas, buku ini dijadikan bahan studi untuk memicu kreativitas mahasiswa. Ada profesor seni rupa yang meminta mahasiswanya untuk menganalisis satu halaman saja, lalu mencoba membuat cerita berdasarkan ilustrasi tersebut. Hasilnya selalu mengejutkan. Ada yang menganggap halaman itu sebagai kisah cinta terlarang antara dua makhluk berbeda spesies. Ada yang melihatnya sebagai metafora perang. Ada pula yang mengartikannya sebagai proses kelahiran kembali. Setiap orang melihat hal berbeda, dan mungkin disitulah letak kejeniusan kodeks ini. Ia adalah cermin bagi imajinasi pembacanya. Buku ini bukan sekadar ditulis untuk dimengerti, tetapi untuk ditafsirkan ulang berkali-kali oleh setiap orang yang membukanya. Ada sebuah cerita menarik dari salah satu pameran Codex Seraphinianus di Italia. Seorang pria paruh baya berdiri lama di depan salah satu halaman yang bergambar sebuah kota aneh yang berbentuk lingkaran dengan jalan-jalan yang seperti sungai. Ia menatapnya selama hampir 1 jam, hingga akhirnya matanya berkaca-kaca. Ketika ditanya oleh jurnalis, kenapa ia begitu terharu? Ia hanya menjawab pelan, "Saya pernah melihat ini dalam mimpi saya waktu kecil." Jawaban itu membuat bulu kuduk banyak orang meremang. Apakah kodeks ini sekadar kebetulan memunculkan imajinasi yang sama? Atau adakah sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang menghubungkan kita dengan dimensi lain melalui simbol dan gambar yang belum kita mengerti. Beberapa halaman bahkan terasa seperti manual untuk sesuatu yang mustahil. Ada diagram alat musik dengan senar yang terbuat dari air, ada petunjuk membuat tangga dari api, ada penjelasan bagaimana menanam pohon yang tumbuh dari bawah ke atas. Semuanya tampak mustahil di dunia nyata, tapi digambarkan dengan sangat teknis, seperti manual mesin dari pabrik modern. Ini membuat banyak orang berspekulasi. Mungkinkah ini adalah panduan untuk dunia lain? Atau sekadar cara Serafini menunjukkan bahwa manusia terlalu terobsesi dengan manual, aturan, dan sistem. Padahal kenyataan seringkali tak bisa dijelaskan sesederhana itu. Seiring popularitasnya, Codex Seraphinianus akhirnya dicetak ulang oleh penerbit-penerbit besar dengan edisi mewah. Setiap cetakan baru selalu ludes terjual dalam waktu singkat. Meskipun harganya tidak murah, kolektor seni mengincarnya. Para pecinta misteri menjadikannya koleksi pribadi. Bahkan beberapa orang memajangnya seperti lukisan. Buku ini telah melampaui fungsi tradisional. Buku ia telah menjadi artefak budaya. Sebuah ikon absurditas yang membuktikan bahwa di zaman ketika segalanya bisa dicari di internet, masih ada ruang untuk kebingungan dan ketakjuban murni. Namun di balik semua itu, satu hal yang tak pernah berubah, rasa penasaran. Setiap orang yang membuka Codex Seraphinianus, entah mereka seorang profesor, seniman, atau orang awam, selalu keluar dengan pertanyaan yang sama. Apa sebenarnya isi buku ini? Pertanyaan itu mungkin tidak akan pernah dijawab. Dan justru itulah yang membuatnya abadi. Di dunia yang terus bergerak menuju kepastian dan penjelasan logis, Codex Seraphinianus adalah pengingat bahwa tidak semua hal harus dimengerti. Beberapa hal diciptakan hanya untuk membuat kita bertanya, untuk memaksa kita keluar dari zona nyaman logika, dan untuk mengingatkan kita bahwa imajinasi adalah sesuatu yang tak bisa dibatasi. Maka, di tengah gegap gempita dunia modern, buku ini berdiri tegak sebagai simbol absurditas sekaligus keindahan. Ia mengajarkan kita bahwa tidak semua misteri perlu dipecahkan, bahwa kadang-kadang justru misteri itulah yang memberi makna pada pencarian kita. Dan ketika kamu menutup Codex Seraphinianus setelah berjam-jam menyelami halamannya, kamu mungkin akan tersenyum sendiri, merasa bodoh sekaligus tercerahkan,
merasa kecil sekaligus luar biasa. Pada akhirnya, Codex Seraphinianus bukan hanya tentang apa yang tertulis atau tergambar di dalamnya. Buku ini adalah perjalanan, sebuah tantangan bagi pikiran, dan sebuah pengingat bahwa dunia tidak selalu harus masuk akal. Ia mengajarkan kita bahwa rasa penasaran adalah bahan bakar peradaban, bahkan ketika kita tahu takkan pernah mendapatkan jawaban pasti. Jadi, apakah kamu masih berani membuka halaman berikutnya? Atau kamu akan menutupnya, membiarkan misteri itu terus hidup di antara kita? Karena mungkin justru disitulah letak keajaibannya, bukan pada jawaban, tetapi pada pertanyaan yang tak pernah berhenti kita ajukan. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu apa makna buku ini. Mungkin bukan untuk dimengerti, mungkin hanya untuk membuat kita bertanya. Jadi, berani buka halamannya, atau biarkan misteri ini tetap hidup. Kalau kamu penasaran dengan misteri Codex Seraphinianus, tekan tombol like dan share ke temanmu. Tinggalkan komentarmu. Menurutmu, adakah makna tersembunyi di balik buku ini?